Kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik tanah air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2001-2004, Kwik Kian Gi, wafat pada usia 90 tahun Senin 28 Juli 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935, Kwik dikenal luas sebagai ekonom, pendidik, pengusaha, sekaligus tokoh politik yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan. Kemudian pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Netherlands Economic Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik Kian Gi menyelesaikan studinya pada tahun 1963. Gaya hidupnya sederhana dan pandangan-pandangannya tajam, bahkan setelah tak lagi berada di pemerintahan. Ia kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Usai menyelesaikan pendidikan, Kwik sempat bekerja di Kedutaan Besar RI di Den Haag dan di sebuah perusahaan perkebunan di Amsterdam. Di era 1970-an, ia kembali ke Indonesia dan memimpin lembaga pembiayaan Indonesia Financing and Investment Company dan mendirikan beberapa perusahaan termasuk PT Altron Panorama Electronics. Keinginan kuatnya pada dunia pendidikan dan pelayanan publik mendorongnya mendirikan SMA Erlangga di Surabaya pada 1954. Menjadi pengurus Yayasan Trisakti sejak 1968 dan mendirikan Institut Manajemen Prasetya Mulia pada 1982 serta Institut Bisnis dan Informatika Indonesia pada 1987. Di bidang politik, Kwik aktif di PDI Perjuangan. Pasca reformasi, ia terpilih menjadi anggota DPR dan menjabat Wakil Ketua MPR RI. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi 1999-2000 pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas 2001-2004 di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Tak hanya itu, Kwik merupakan salah satu ekonom yang aktif menulis opini di Harian Kompas sejak 1973. Sebanyak 498 tulisannya pernah dimuat di Harian Kompas, termasuk 300 tulisan sebagai kolumnis analisis ekonomi di era 1993-2001. Melalui tulisannya, ia mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan dan tata kelola fiskal. Hingga akhir hayatnya, Kwik tetap aktif berdiskusi melalui media sosial dan menjadi rujukan generasi muda dalam memahami dinamika ekonomi makro dan politik anggaran. Pandangan dan dedikasinya menjadi warisan penting dalam perjalanan pemikiran ekonomi Indonesia.